Di sebuah desa yang asri dan tenang, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari Pak Arif, Bu Laila, dan anak lelaki mereka, Dimas. Pak Arif bekerja sebagai petani dan istrinya, Bu Laila, membantu suaminya di ladang sambil mengurus rumah tangga. Meskipun hidup mereka sederhana, mereka selalu bersyukur dan hidup dengan penuh kasih sayang. Dimas, sejak kecil, dikenal sebagai anak yang ceria dan patuh. Dia sangat menyayangi kedua orang tuanya, dan begitu pun sebaliknya. Namun, seiring bertambahnya usia, sesuatu mulai berubah dalam diri Dimas. Ketika memasuki masa remaja, Dimas mulai terpengaruh oleh pergaulan yang buruk dan teman-teman yang tidak baik. Ia mulai membantah nasihat orang tuanya dan sering pulang larut malam tanpa peduli dengan kekhawatiran Pak Arif dan Bu Laila. Pak Arif dan Bu Laila sangat khawatir dengan perubahan sikap anak mereka. Mereka berusaha menasihati Dimas, namun nasihat itu seringkali tidak didengarkan. Setiap kali mereka mencoba berbicara dengan Dimas, anak itu malah membalas dengan kata-kata kasar dan sering meninggalkan rumah tanpa izin. Hati Pak Arif dan Bu Laila semakin hancur, namun mereka terus berdoa agar Dimas kembali seperti dulu. Suatu hari, Dimas bertemu dengan seorang teman baru bernama Tony. Tony adalah sosok yang dikenal buruk di desa mereka. Tony sering terlibat dalam kegiatan yang tidak baik seperti judi dan bergaul dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dimas yang mulai terpengaruh oleh gaya hidup Tony, semakin jauh dari orang tuanya. Ia mulai sering menghabiskan waktu di luar rumah dan jarang pulang. Pak Arif dan Bu Laila masih mencoba memperbaiki hubungan mereka dengan Dimas, tetapi semakin mereka berusaha, semakin Dimas menjauh. Suatu malam, ketika Pak Arif dan Bu Laila sedang makan malam, Dimas pulang dengan emosi yang meluap-luap. Tanpa sebab yang jelas, Dimas marah-marah kepada orang tuanya, menuduh mereka tidak pernah memberinya kebebasan. Pak Arif mencoba menenangkan Dimas, "Enak, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami khawatir dengan pergaulanmu. Kamu semakin berubah dan itu membuat kami takut kamu akan jatuh ke dalam jalan yang salah." Namun, Dimas malah berteriak, Aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak butuh kalian untuk mengatur hidupku." Kata-kata Dimas membuat hati kedua orang tuanya hancur. Bu Laila menangis mendengar anaknya yang dulu begitu patuh dan penyayang, kini berkata seperti itu. Namun Dimas tidak peduli, dia keluar rumah dengan marah dan tidak kembali selama beberapa hari. Selama Dimas pergi, Pak Arif dan Bu Laila semakin khawatir. Mereka mencari Dimas kemana-mana, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Setelah beberapa hari, Dimas pulang dalam keadaan mabuk. Pak Arif yang melihat kondisi anaknya, dengan sabar membantunya masuk ke dalam rumah. Namun Dimas, yang dalam pengaruh alkohol, malah mendorong ayahnya hingga jatuh ke lantai. "Jangan sentuh aku," teriak Dimas dengan kasar. Pak Arif tidak membalas. Dia hanya menatap anaknya dengan tatapan penuh kesedihan. Bu Laila yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis di sudut ruangan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi untuk menyelamatkan anak mereka dari kehancuran. Waktu terus berjalan, dan Dimas semakin tenggelam dalam pergaulan yang buruk. Ia mulai terlibat dalam perjudian dan utang yang besar. Tony, temannya, memperkenalkannya pada orang-orang yang lebih jahat. Dimas sering datang ke rumah meminta uang kepada orang tuanya. Awalnya, Pak Arif dan Bu Laila memberikan uang untuk kebutuhan Dimas, berharap itu bisa membantu mengubah perilakunya. Namun, semakin lama, mereka sadar bahwa uang itu hanya digunakan Dimas untuk berjudi dan bersenang-senang. Suatu malam, Dimas pulang ke rumah dalam keadaan panik. Ia berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Pak Arif yang sedang duduk di ruang tamu bertanya, Ada apa, Dimas? Kenapa kamu terlihat ketakutan?" Dimas tidak menjawab. Ia hanya berlari menuju kamar dan mengunci diri di sana. Tak lama kemudian, ada sekelompok pria datang ke rumah Pak Arif, menuntut agar Dimas keluar. Pak Arif yang tidak mengerti situasi, mencoba berbicara dengan mereka. "Apa yang terjadi? Mengapa kalian mencari anak saya?" Salah satu dari pria itu menjawab, "Anakmu punya utang yang banyak kepada kami.
Jika dia tidak bisa membayar, maka kami akan mengambil sesuatu dari rumah ini sebagai gantinya. Pak Arif terkejut. Ia tidak tahu bahwa Dimas terlibat dalam masalah sebesar ini. Namun, dengan tenang, Pak Arif mencoba bernegosiasi dengan para pria itu. Tolong, beri kami waktu. Kami akan mencari cara untuk membayar utang anak saya. Setelah percakapan yang panjang, para pria itu akhirnya pergi, tetapi mereka memberi batas waktu yang sangat singkat. Setelah mereka pergi, Pak Arif masuk ke kamar Dimas dan menatap anaknya dengan penuh kecewa. Dimas, apa yang sudah kamu lakukan? Kami sudah berusaha untuk menasihatimu, tapi kamu selalu mengabaikan kami. Sekarang kamu membawa masalah ini ke dalam rumah kita, kata Pak Arif dengan suara bergetar. Namun, Dimas yang merasa malu dan marah hanya membalas dengan dingin, "Ya, aku tidak butuh ceramahmu, Pak. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Pak Arif dan Bu Laila tahu bahwa mereka sudah tidak bisa melakukan banyak hal lagi untuk menyelamatkan anak mereka. Mereka hanya bisa berdoa agar suatu hari nanti, Dimas menyadari kesalahannya dan kembali kepada mereka. Waktu terus berlalu, dan masalah Dimas semakin rumit. Utangnya semakin menumpuk, dan orang-orang yang menagihnya semakin ganas. Suatu malam, setelah Pak Arif dan Bu Laila tidur, Dimas mencuri uang dan perhiasan milik ibunya. Dia melarikan diri dari rumah tanpa meninggalkan jejak. Pak Arif dan Bu Laila yang menyadari perbuatan Dimas merasa sangat hancur. Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak yang mereka besarkan dengan penuh kasih sayang akan menyakiti mereka sedemikian rupa. Namun, meski dikhianati, mereka tetap berdoa dan berharap agar Dimas selamat di luar sana. Bertahun-tahun berlalu, dan Dimas tidak pernah kembali. Pak Arif dan Bu Laila semakin tua, dan kesehatan mereka semakin menurun. Meski begitu, cinta mereka kepada Dimas tidak pernah pudar. Mereka tetap menunggu, berharap suatu hari nanti anak mereka akan pulang. Pada suatu hari yang kelabu, Bu Laila jatuh sakit parah. Pak Arif merawatnya dengan penuh kasih sayang, meskipun hatinya dipenuhi dengan kesedihan karena Dimas tidak pernah pulang untuk melihat ibunya. Di hari-hari terakhir Bu Laila, ia sering memanggil nama Dimas, berharap bisa melihat anaknya untuk terakhir kali. Pak Arif, yang duduk di samping ranjang istrinya, berkata dengan lembut, maafkan Dimas, Laila. Dia mungkin tersesat, tapi saya yakin suatu hari dia akan menyadari kesalahannya." Bu Laila hanya tersenyum lemah, dan di detik-detik terakhir hidupnya, ia menghembuskan napas terakhir dengan harapan masih terpatri di hatinya. Ketika kabar kematian ibunya sampai ke telinga Dimas, ia merasa sangat bersalah. Selama bertahun-tahun, Dimas hidup dalam kesulitan karena terus-menerus terjerat masalah dengan orang-orang jahat. Kehidupannya semakin hancur, dan ketika dia mendengar bahwa ibunya telah meninggal, dia merasa dunia seakan runtuh. Semua penyesalan yang dia pendam selama ini datang membanjiri hatinya. Di sebuah rumah sakit kecil di kota pinggiran, lahirlah dua bayi laki-laki di malam yang sama. Keluarga pertama, pasangan suami istri bernama Arya dan Laras, sangat bahagia dengan kelahiran anak pertama mereka. Bayi yang mereka beri nama Rama itu lahir sehat dan kuat. Di sisi lain, ada pasangan Dedi dan Siska yang juga menyambut kelahiran putra mereka, Bayu, dengan penuh sukacita meski penuh kecemasan karena masalah ekonomi yang mereka hadapi. Namun, ada kejadian yang tidak disadari oleh kedua keluarga. Di tengah kesibukan perawat yang terbatas jumlahnya, terjadi kesalahan fatal saat bayi-bayi tersebut dibawa ke ruang perawatan. Perawat yang baru mulai bekerja malam itu salah menempatkan label nama bayi di inkubator. Rama dan Bayu tertukar, dan tak ada satupun yang menyadarinya. Bab 2, Masa Kanak-kanak. Rama, yang kini diasuh oleh Dedi dan Siska, tumbuh menjadi anak yang aktif namun dengan kondisi ekonomi keluarganya yang serba pas-pasan. Dedi adalah seorang buruh pabrik yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara Siska bekerja sebagai penjahit rumahan. Meski hidup sederhana, mereka memberikan cinta dan perhatian penuh kepada Rama, dan Rama pun tumbuh menjadi anak yang ceria. Di keluarga Arya dan Laras, Bayu, yang mereka anggap sebagai Rama, tumbuh dalam kemewahan dan pendidikan terbaik. Arya adalah seorang pengusaha sukses,
sementara Laras bekerja sebagai dosen di universitas ternama. Mereka memberikan segala fasilitas terbaik bagi Bayu, namun di balik itu, Bayu sering merasa ada yang hilang dalam dirinya. Ia selalu merasa bahwa dirinya tidak sepenuhnya cocok dengan kehidupan yang diberikan oleh orang tuanya. Rama, di sisi lain, selalu memiliki ambisi besar. Meskipun hidup dalam keterbatasan, dia menunjukkan kecerdasan luar biasa. Di sekolah, dia adalah anak yang menonjol dengan prestasi akademiknya, namun sering merasa rendah diri karena kondisi ekonomi keluarganya. Dia sering bermimpi untuk bisa mengubah nasib keluarganya suatu hari nanti. Bab 3, Awal mula kecurigaan. Ketika mereka beranjak remaja, perbedaan sifat di antara Rama dan Bayu semakin terlihat. Bayu, meskipun mendapat fasilitas pendidikan yang lengkap dan kehidupan yang mapan, tumbuh menjadi anak yang lebih pendiam dan kurang ambisius. Dia lebih suka bermain musik dan melukis, sementara orang tuanya berharap dia bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi pengusaha sukses. Sementara itu, Rama, meski hidup dalam keterbatasan, selalu menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di luar lingkungan sederhana tempat ia tinggal. Dia sering bertanya-tanya mengapa hidupnya begitu berbeda dibandingkan dengan teman-teman sekolahnya yang berasal dari keluarga lebih mampu. Meski demikian, Rama tidak pernah meremehkan pengorbanan orang tuanya, dan selalu berusaha untuk membanggakan mereka. Satu hari, ketika Laras pergi ke rumah sakit untuk mengambil rekam medis Bayu, ia bertemu dengan perawat yang sudah bekerja di rumah sakit sejak kelahiran putranya. Perawat itu bercerita tentang malam kelahiran Bayu dan Rama, dan tiba-tiba terlintas pikiran di benak Laras bahwa ada sesuatu yang janggal. Bayu, menurutnya, selalu tampak sangat berbeda baik secara fisik maupun karakter dibandingkan dirinya dan suaminya. Rasa penasaran Laras semakin besar. Dia mulai melakukan penelitian kecil-kecilan, mencari tahu lebih banyak tentang kelahiran di rumah sakit tersebut. Tanpa sepengetahuan Arya, dia memutuskan untuk melakukan tes DNA sederhana yang diambil dari Bayu. Hasil tes itu membuat dunia Laras runtuh. Bayu ternyata bukan anak kandung mereka. Bab 4. Kebenaran terungkap. Laras merasa sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencintai Bayu dengan segenap hatinya, karena Bayu adalah anak yang dia besarkan sejak bayi. Namun fakta bahwa anak kandungnya berada di luar sana, mungkin dalam kehidupan yang sangat berbeda, membuat hatinya hancur. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, Laras akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Arya. Arya terkejut dan marah, tidak percaya dengan hasil tes tersebut. Namun, setelah beberapa diskusi panjang dan penelitian lebih lanjut, mereka akhirnya menerima kenyataan bahwa anak mereka yang sesungguhnya mungkin tertukar saat lahir. Mereka berdua sepakat untuk mencari tahu siapa keluarga yang mengasuh anak kandung mereka dan memutuskan untuk melakukan pendekatan dengan sangat hati-hati. Mereka pun melakukan penyelidikan lebih lanjut, mencari tahu keluarga yang melahirkan anak laki-laki pada hari yang sama dengan kelahiran Bayu. Setelah beberapa minggu, mereka menemukan Dedi dan Siska, dan tak lama kemudian, mereka juga menemukan bahwa anak yang mereka besarkan, Rama, sebenarnya adalah anak kandung mereka. Bab 5. Dilema hati. Ketika Arya dan Laras bertemu dengan Dedi dan Siska, mereka memutuskan untuk berbicara dengan hati-hati. Pertemuan itu sangat emosional. Dedi dan Siska, yang awalnya terkejut dengan kabar tersebut, merasa sulit menerima kenyataan bahwa Rama bukanlah anak kandung mereka. Mereka telah mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, dan bagi mereka, Rama adalah segalanya. Begitu juga dengan Arya dan Laras, yang meskipun merasa ada ikatan darah dengan Rama, tetapi mereka juga tidak ingin menyakiti perasaan Bayu, anak yang sudah mereka besarkan dengan penuh cinta. Akhirnya, kedua keluarga sepakat untuk melakukan pertemuan secara bertahap antara Rama dan Bayu, tanpa memberitahukan mereka kebenaran secara langsung pada awalnya. Mereka ingin memastikan bahwa pertemuan itu dilakukan dengan hati-hati agar tidak melukai perasaan kedua anak tersebut. Bab 6. Perjalanan mencari jati diri. Rama dan Bayu akhirnya dipertemukan dalam sebuah acara keluarga yang diatur oleh kedua orang tua mereka. Pada pertemuan pertama, tidak ada yang aneh. Rama dan Bayu merasa biasa saja, meskipun mereka merasa sedikit canggung karena bertemu dengan keluarga yang asing bagi mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, baik Rama maupun Bayu mulai merasakan ada yang berbeda dalam pertemuan tersebut.
mereka mulai menyadari kemiripan fisik antara Rama dan Arya, serta antara Bayu dan Dedi. Mereka juga mulai merasakan ketidakcocokan dalam hidup yang mereka jalani selama ini. Suatu hari, setelah serangkaian pertemuan, Arya dan Laras akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kebenaran kepada Rama dan Bayu. Kedua anak tersebut sangat terkejut mendengar berita itu. Bayu merasa kebingungan dan merasa bahwa identitasnya selama ini ternyata berbeda. Sementara Rama merasa terpukul karena kenyataan bahwa keluarga yang selama ini dia cintai ternyata bukanlah keluarga kandungnya. Bab 7. Penyesuaian diri yang sulit. Setelah mengetahui kebenaran, baik Rama maupun Bayu mengalami krisis identitas. Bayu merasa sulit beradaptasi dengan keluarga baru, meskipun secara ekonomi keluarganya jauh lebih mapan. Sementara Rama merasa bersalah meninggalkan keluarga Dedi dan Siska yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun kedua keluarga berusaha keras untuk membuat anak-anak mereka nyaman dengan situasi baru ini, prosesnya jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Bayu, yang terbiasa dengan kehidupan mewah, merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya hidup sederhana keluarga Dedi, sementara Rama merasa tidak pantas menikmati kehidupan kaya setelah tumbuh dalam keterbatasan. Pertengkaran kecil dan kesalahpahaman sering terjadi antara mereka berdua dengan orang tua kandung masing-masing. Tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa mereka harus membangun hubungan baru setelah bertahun-tahun hidup dalam keluarga yang berbeda. Bab 8. Pengorbanan dan penyembuhan. Seiring berjalannya waktu, baik Rama maupun Bayu mulai memahami situasi yang mereka hadapi. Meskipun sulit, mereka perlahan-lahan mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga kandung mereka. Namun, mereka juga tetap mempertahankan hubungan yang kuat dengan keluarga yang telah membesarkan mereka. Dedi dan Siska, meskipun merasa kehilangan karena Rama bukan anak kandung mereka, tetap menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Arya dan Laras juga berusaha keras untuk menjaga hubungan baik dengan Bayu, meskipun mereka menyadari bahwa Bayu akan selalu memiliki ikatan kuat dengan Dedi dan Siska. Akhirnya, kedua keluarga menemukan keseimbangan dalam hidup mereka. Mereka belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, tetapi tentang cinta, pengorbanan, dan kesediaan untuk menerima satu sama lain apa adanya. Bab 9. Menerima takdir. Pada akhirnya, baik Rama maupun Bayu menerima takdir mereka yang tertukar. Mereka memilih untuk menjalani hidup dengan dua keluarga. Kehilangan di tengah kegelapan. Malam itu, hujan turun dengan deras di kota besar yang tak pernah tidur. Di salah satu sudut kota yang gelap dan sunyi, seorang wanita muda berlari di bawah derasnya hujan sambil memeluk erat bayi kecil di dalam dekapannya. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan, air mata bercampur dengan tetesan hujan yang membasahi pipinya. Namanya Mira, seorang perempuan yang masih sangat muda, mungkin baru berusia 20 tahun, yang kini berada di tengah dilema besar. Bayi yang digendongnya, Adam, adalah anaknya, hasil dari hubungan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan. Mira merasa hidupnya hancur ketika dia tahu dirinya hamil. Pacarnya, Roni, meninggalkannya setelah mengetahui kabar kehamilan itu. Keluarganya, yang sangat konservatif, tidak mau menerima Mira lagi setelah mengetahui dia hamil di luar nikah. Hidup Mira berubah menjadi mimpi buruk. Dia hidup sendirian, tanpa dukungan, tanpa cinta, hanya dengan bayi yang tak pernah ia rencanakan. Di malam yang penuh keputusasaan itu, Mira membuat keputusan yang mengubah segalanya. Dia berhenti di depan sebuah panti asuhan tua, memandang pintu yang tertutup rapat di depannya. Dengan tangan yang gemetar, dia membungkus bayi kecil itu dengan selimut tipis, lalu meletakkannya di depan pintu panti. Air matanya mengalir deras ketika dia berbisik, maafkan ibu, Adam. Ibu tak punya pilihan lain. Semoga kau mendapatkan hidup yang lebih baik dari apa yang bisa ibu berikan. Tanpa menoleh lagi, Mira berlari meninggalkan tempat itu, meninggalkan Adam sendirian, tak tahu apa yang menantinya di dunia ini. Adam tumbuh di panti asuhan tanpa mengetahui siapa orang tua kandungnya. Panti asuhan itu dipimpin oleh Ibu Sari, seorang wanita tua yang penuh kasih sayang. Dia merawat anak-anak yatim piatu dengan penuh cinta, dan Adam pun tumbuh menjadi salah satu anak kesayangannya. Meski begitu, kehidupan di panti asuhan tidaklah mudah.
Fasilitas yang terbatas, makanan yang pas-pasan, dan minimnya perhatian dari masyarakat membuat kehidupan anak-anak di sana penuh tantangan. Adam yang kini berusia 7 tahun sering bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Kenapa aku ditinggalkan? Apakah aku tidak diinginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantuinya setiap malam, tetapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban. Ibu Sari hanya bisa mengatakan bahwa Adam ditemukan di depan pintu panti, dan tak ada yang tahu siapa orang tuanya. Namun, meskipun hidup dalam ketidakpastian, Adam tetap tumbuh menjadi anak yang cerdas, kuat, dan penuh rasa ingin tahu. Namun, ada sesuatu di dalam diri Adam yang selalu merasa kosong. Meskipun ia disayangi oleh Ibu Sari dan teman-teman di panti, Adam selalu merasa terasing. Ia sering merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah bagian dari dirinya yang tak pernah ia temukan. Pencarian jati diri. Saat Adam beranjak remaja, ia mulai merasa bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang masa lalunya. Berbekal sedikit informasi dari Ibu Sari, Adam memutuskan untuk mencari tahu siapa orang tua kandungnya dan mengapa mereka meninggalkannya. Ini bukan pencarian yang mudah. Kota besar yang padat dan penuh dengan rahasia membuat setiap langkahnya terasa sulit dan melelahkan. Dalam pencariannya, Adam sering bertemu dengan orang-orang yang menambah kebingungannya. Seorang pria tua di pasar yang mengaku pernah melihat seorang wanita muda meninggalkan bayi bertahun-tahun yang lalu. Seorang pedagang roti yang bercerita tentang seorang wanita yang sering menangis di sudut gang. Semua potongan-potongan informasi itu hanya menambah rasa frustrasi Adam, karena tidak ada yang memberinya jawaban pasti. Suatu hari, Adam bertemu dengan seorang detektif swasta bernama Jaka, yang dikenal sering membantu orang-orang dalam menemukan keluarga mereka yang hilang. Jaka tertarik dengan cerita Adam dan memutuskan untuk membantunya. Pencarian dimulai dari catatan-catatan lama panti asuhan dan rumah sakit, mencoba menghubungkan titik-titik yang tersebar dalam kehidupan Adam. Temuan yang mengejutkan. Penyelidikan Jaka akhirnya membawa mereka ke satu nama yang selalu muncul dalam catatan, Mira. Wanita muda yang menghilang setelah meninggalkan bayinya di panti asuhan. Adam mulai merasakan campuran perasaan antara marah, sedih, dan penasaran. Mengapa ibunya meninggalkannya? Apakah dia masih hidup? Atau apakah dia sengaja menghilang dari hidup Adam? Jaka akhirnya menemukan keberadaan Mira, yang kini tinggal di pinggiran kota sebagai seorang wanita yang bekerja serabutan. Mira telah menjalani hidup yang penuh kesulitan sejak hari dia meninggalkan Adam. Perasaan bersalah selalu menghantuinya, tetapi dia selalu merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain. Pertemuan antara Adam dan Mira penuh dengan emosi. Mira tidak bisa menahan air matanya ketika melihat Adam berdiri di depannya, anak yang pernah dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Aku minta maaf, kata Mira dengan suara bergetar. Aku tidak punya pilihan waktu itu. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Aku takut dan sendirian. Adam, yang awalnya penuh kemarahan, melihat air mata di mata ibunya dan menyadari bahwa hidup Mira pun tidak mudah. Meskipun ada rasa sakit, ada juga pengertian. Mereka berbicara panjang lebar, mencoba menambal hubungan yang hilang, meskipun tahu bahwa luka masa lalu tidak akan hilang begitu saja. Rekonsiliasi yang sulit. Adam memutuskan untuk mencoba memaafkan Mira, meskipun prosesnya tidak mudah. Ada begitu banyak rasa sakit dan kebingungan yang telah membekas di hatinya selama bertahun-tahun. Meski begitu, ia tahu bahwa hidup penuh dengan pilihan yang sulit, dan ia tidak ingin membiarkan kemarahan mengendalikan hidupnya. Mira pun berusaha keras untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Dia berusaha membangun kembali hubungan dengan Adam, meskipun dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus kesalahan yang dia buat. Perlahan, mereka mulai membangun kepercayaan dan hubungan yang baru, meskipun rasa bersalah dan penyesalan tetap menghantui Mira setiap malam. Adam juga mulai memahami bahwa cinta tidak selalu ditunjukkan dengan cara yang sama oleh semua orang. Ibunya mungkin telah membuat keputusan yang salah, tetapi itu bukan berarti dia tidak peduli. Sebaliknya, keputusan itu mungkin berasal dari ketakutan dan ketidakberdayaan, sesuatu yang baru Adam sadari ketika dia mulai dewasa. Harapan di tengah kesulitan. Hubungan Adam dan Mira terus berkembang seiring waktu, tetapi keduanya tahu bahwa hidup tidak akan pernah kembali seperti semula.
Adam tetap tinggal di panti asuhan, meskipun dia sering mengunjungi Mira. Ibu Sari, yang telah merawat Adam seperti anaknya sendiri, mendukung Adam dalam setiap langkahnya, meskipun dia tahu bahwa hati Adam selalu berada di tengah-tengah dua dunia, dunia yang membesarkannya dan dunia yang meninggalkannya. Meski demikian, Adam mulai menemukan kekuatan dalam dirinya. Pencarian masa lalunya telah memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirinya sebenarnya. Dia mungkin telah dibuang, tetapi dia tidak pernah benar-benar hilang. Dia selalu memiliki tempat di hati orang-orang yang mencintainya, baik di panti asuhan maupun dalam hidup Mira. Adam kini memiliki tujuan baru, membantu anak-anak lain di panti asuhan yang mungkin merasa kehilangan dan tidak diinginkan. Dia bertekad untuk menjadi sosok yang bisa diandalkan bagi mereka yang merasa terbuang, seperti dia dulu. Masa depan yang cerah. Beberapa tahun kemudian, Adam telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan penuh inspirasi. Dia mulai bekerja sebagai pengajar di panti asuhan, membantu anak-anak yang terlantar seperti dirinya. Dia juga tetap menjaga hubungan baik dengan Mira, meskipun dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sempurna. Mira sendiri telah menemukan pekerjaan tetap dan mulai menjalani hidup dengan lebih tenang. Meskipun rasa bersalah masih ada, dia tahu bahwa dia telah diberi kesempatan kedua untuk membangun hubungan dengan Adam, dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Adam menyadari bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dia memiliki kendali atas masa depannya. Dia mungkin telah dibuang, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya merasa tidak berharga. Sebaliknya, dia memilih untuk menjadikan pengalamannya sebagai kekuatan untuk membantu orang lain yang menghadapi kesulitan yang sama. Membangun harapan baru. Adam telah dewasa dan bekerja di panti asuhan, tetapi masa lalunya selalu membayangi pikirannya. Suatu hari, ketika Adam tengah mengajar anak-anak, ia bertemu seorang anak perempuan bernama Aulia, yang baru saja tiba di panti. Aulia berusia 8 tahun, penuh rasa takut dan bingung, sangat mirip dengan Adam ketika kecil. Aulia dibuang oleh keluarganya setelah kedua orang tuanya bercerai dan tidak ingin merawatnya lagi. Melihat Aulia, Adam merasa tergugah, karena ia bisa merasakan rasa sakit yang dialami oleh anak tersebut. Aulia sering menutup diri dan jarang berbicara dengan anak-anak lain, seakan trauma masa lalunya membelenggu langkahnya. Adam bertekad untuk membantunya. Setiap hari, dia berusaha mendekati Aulia, mengajaknya bicara, dan menceritakan kisah masa kecilnya yang mirip dengan apa yang Aulia alami. Awalnya, Aulia sulit menerima siapapun di sekitarnya, tetapi perlahan-lahan, dengan ketulusan Adam, ia mulai terbuka. Mereka tidak peduli padaku. Kenapa mereka meninggalkan aku? Tanya Aulia suatu malam ketika Adam sedang menemaninya belajar. Aku juga dulu berpikir seperti itu, jawab Adam lembut. Tapi, kamu tahu, tidak peduli apa yang terjadi, kita berhak memilih bagaimana kita hidup ke depan. Aku dulu dibuang, seperti kamu. Tapi sekarang, aku punya keluarga di sini, di panti ini, dan kamu juga punya. Hubungan Adam dengan Aulia semakin erat. Aulia mulai menganggap Adam sebagai kakaknya sendiri. Kehadiran Aulia memberi Adam tujuan baru dalam hidupnya, membantu anak-anak yang terlantar untuk bangkit, seperti yang dia alami bertahun-tahun yang lalu. Pertemuan kembali dengan Roni. Sementara itu, di kehidupan Mira, bayangan masa lalunya muncul kembali. Roni, lelaki yang pernah meninggalkannya setelah tahu dia hamil, tiba-tiba kembali ke kota. Roni yang dulu penuh egoisme dan ketidakpedulian kini terlihat berubah. Dia telah menjalani hidup yang keras setelah kehilangan segalanya dan ingin menebus kesalahannya. Suatu hari, Roni muncul di depan rumah Mira, dengan wajah penuh penyesalan. Mira, aku tahu aku tak pantas meminta maaf. Aku tahu apa yang aku lakukan dulu tak bisa dihapus, tapi aku berharap aku bisa memperbaikinya, ucap Roni dengan suara yang terdengar tulus. Mira terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Emosi masa lalunya bangkit lagi,